Salam, selamat malam kasih-kasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita di malam yang indah ini, kita dapat kembali lagi dalam acara Miracle on Tuesday. Setiap Selasa malam kita akan bersama-sama di sini mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan sharing firman Tuhan juga. Dan kita malam ini, puji Tuhan, dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Agustinus Feria dan Ibu Gembala Bu Marsala. Aktif di sebuah CMC host ya Pak ya? House of House Joy. of Joy, ya, HOJ. Oh ya, luar biasa ya. Terima kasih untuk kesediaannya malam ini untuk melayani kita di Secret Prayer House. Dan kita juga ada di TikTok kita di Tuntunan Ilahi ya. Yang punya TikTok boleh di-follow ya. Dan kasih-kasih Tuhan, kita sebelum mau acara ini, saya mau menyampaikan bahwa di Secret Prayer House setiap hari, setiap malam jam 10 sampai jam 11 itu ada doa ya. Kita ada doa, ada sharing firman juga, membaca firman sebelum kita sharing-sharing firman. Yang mau mengikuti boleh setiap malam hari Senin sampai Sabtu ya. Boleh diajak teman-temannya, dan yang mau ikut gabung boleh dicantumkan di sini nih nomor teleponnya, biar nanti kita invite di grup. Begitu ya. Oke, kasih-kasih Tuhan. Nah, kita sebelum mau beribadah, kita sebaiknya kita berdoa dulu. Kita akan dipimpin doa oleh Sister Alicia, dan kita juga dipimpin ujian penyembahan yang sudah diurapin Tuhan tentunya juga oleh Bapak Pendeta Ronald. Oke, kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau berdoa untuk doa pembuka. Silakan Sister Alicia. Mari kasih Tuhan kita memulai doa untuk Zoom pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, pada malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih yang Kau berikan karena kami bisa berkumpul bersama-sama melalui di Zoom pada malam hari ini di SPH Community Indonesia melalui acara Miracle on Tuesday Bapa. Kiranya biarkanlah dalam kegiatan kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain Bapa yang mendengarkan maupun yang berbagi pada hari ini Bapa. Di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat juga setiap pelayanan yang diberikan oleh para pelayan kami pada hari ini yang melayani Bapa, dan juga pemain musik dan setiap orang yang mengambil bagian dalam kegiatan pada malam hari ini Bapa. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Buat saudara kami pun yang belum bergabung pada Zoom malam hari ini ataupun yang masih dalam perjalanan menuju tempat untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini, Tuhan sertai dan buat kami semua juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah pada malam hari ini Bapa. Haleluya. Amin. Silahkan hambanya Bapak Ronald. Terima kasih buat hidup yang Kau beri, buat nafas yang Kau beri, buat kekuatan. Oh, terima kasih buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur selalu ada anugerah-Mu mengalir curah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung
dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami terhubung denganmu Tuhan. Firman-Mu ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu Bapa. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Haleluya. Yang berdaulat atasku. Sekali lagi kita mau katakan, oh, kami terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, terima kasih. Haleluya. Kami punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang besar. Oh, firman-Mu ajaib dalam hidup kami. Mujizat terjadi. Haleluya. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Pemulihan terjadi. Kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami diselamatkan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berkuasa penuh. Kami bersyukur, aman jiwa kami bersama-Mu. Kami mau selalu tinggal di dalam-Mu Tuhan. Mari kita terus renungkan kebaikan Tuhan. Dialah yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Dialah Allah Immanuel yang terus beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, Raja di atas segala raja bersama dengan kita. Tuhan yang menciptakan segalanya ada di dalam kita. Oh, kami bersyukur, sukacita kami melimpah, kedamaian surgawi nyata dalam hidup kami. Untuk itu kami mau terus menyembah-Mu.
Bawalah segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Yesus, bagimu Yesus. Kami akan terus menyembahmu dalam hidup kami. Segenap hati, jiwa, roh kami akan menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bersama dengan-Mu kami lebih dari pemenang. Kami punya Tuhan yang besar, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada malam hari. Haleluya. Ku hidup karena percaya padamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sampai kapanpun kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, sebab ada Engkau meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, haleluya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu. Sejauh iman kami kemenangan itu terjadi. Sejauh iman kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan dari hati kita, katakan kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
sembah Dia. Haleluya. Kemenangan darimu saja, dari Allah kami, kemenangan yang sejati. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami kemenangan, kuasa-Mu, haleluya, mujizat-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Allah yang kudus melayakkan kami dijadikan anak-anak-Mu, haleluya. Hidup kami punya kuasa, hidup kami dilimpahi dengan kasih karunia, penyertaan Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Allah kami besar, Yesus kami besar, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh haleluya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, haleluya. Amin. Oke, silakan hambanya. Mari sebelum kita menekan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul dalam nama-Mu. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir, dan kami percaya saat ini Engkau telah hadir. Hanya kehadiran-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam pertobatan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan juga urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan firman yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya kami semua dipimpin oleh Roh-Mu dan diperbaharui terus-menerus untuk lebih serupa lagi dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Ya, shalom. Amin. Ya, terima kasih saya ucapkan buat hambanya Ibu Susan yang berkenan mengundang dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa hadir di komunitas Secret Prayer House ini. Ya, sebelumnya mungkin kami perkenalkan diri. Saya Pastor Ferry dari Bandung, dari CMC House of Joy. Nah, ini istri saya, Ibu Marcella. Nah, kami sangat merasa terhormat bisa mengambil bagian dalam pelayanan di komunitas Secret Prayer House ini. Oke, saya istri 1, anak 4. Nah, jangan dibalik ya. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan tema. Ini saya coba share untuk filenya. Ya, kelihatan ya? Oke. Nah, ini kenapa saya ngambil temanya Tobat Kumat. Ya, karena belakangan ini di pelayanan saya sering menemukan orang-orang Kristen yang sudah bertobat, bahkan dapat karunia-karunia hebat gitu ya, bahkan sudah dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, tapi akhirnya kembali lagi pada manusia lamanya. Nah, saya belakangan sering dapatin yang seperti itu, bahkan pendeta-pendeta banyak yang kawin cerai, yang masih cinta uang, yang belum bisa dipercaya, tukang tipu gitu ya, memanfaatkan firman untuk mencari keuntungan. Alkitab tulisnya begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi fenomena sekarang di akhir zaman. Maka kita harus hati-hati, dan hari ini saya akan memberikan firman tentang kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana orang kalau masih tetap seperti itu, tobat kumat gitu ya, tidak benar-benar hidup dalam pertobatan. Nah, hari ini saya akan memberikan firman-firman mengingatkan kita untuk selalu setia dalam pertobatan kita. Oke, saya akan mulai dengan satu ayat.
di 2 Petrus 2 ayat 20. Dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Nah, ini adalah ayat yang menuliskan banyak orang-orang sudah mengenal, bahkan katanya sudah melepaskan diri, artinya sudah bertobat. Nah, dari kecemaran-kecemaran dunia, dari perbuatan manusia lamanya, namun terlibat lagi. Nah, balik lagi kehidupan yang lama. Mereka akan mengalami banyak hal buruk. Nanti kita akan belajar apa aja sih hal buruk yang dialami, gitu ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab itu juga orang-orang yang seperti ini dikategorikan sebagai anjing dan babi. Nah, ini ada di ayat 22-nya. Nah, dikatakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Kenapa ada ayat ini diambil? Ini sebenarnya diambil dari perjanjian lama di kitab Amsal. Yaitu di Amsal 26 ayat 11. Di situ dikatakan seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena binatang-binatang ini nih tidak bisa memperbaiki diri mereka. Nah, mereka dengan kebiasaannya akan kembali pada apa yang mereka lakukan terus-menerus sepanjang hidup mereka. Nah, makanya jangan sampai kita yang sudah anak-anak Tuhan, punya karunia-karunia, tetapi masih punya sifat-sifat seperti hewan. Nah, terutama anjing dan babi ini. Karena di orang Yahudi, ini dianggapnya adalah binatang yang najis. Nah, itu cara hidup mereka aja najis. Karena selalu mencemarkan hidup mereka. Oke, lalu kita lihat. Nah, Yesus juga mengingatkan, gitu ya, mengingatkan orang-orang yang dia sembuhkan, yang sakitnya dulunya karena dosa. Nah, ketika ada satu orang yang lumpuh, disembuhkan Tuhan Yesus, lalu ketika ketemu kembali di bait Allah, Yesus bilang begini di Yohanes 5 ayat 14. Kemudian bertemu dia di dalam bait Allah berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ini kenapa bisa dibilang menjadi lebih buruk? Bisa saja penyakitnya kembali dan lebih parah. Nah, karena tadinya kan dosanya yang menyebabkan dia sakit. Kalau dia melakukan dosa yang sama, pasti akan mengalami penderitaan yang sama. Tetapi yang paling parah di Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nanti kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama, tanpa kita mau bertobat sampai akhir nanti kita mati, maka dosanya tidak bisa diampuni walaupun kita sudah menerima materai Roh Kudus. Nah, jadi ini harus hati-hati. Di Ibrani 6 ayat 4-6 juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Banyak cerita-cerita orang berkarunia tetapi akhirnya tidak dikenal Tuhan. Ayat Alkitabnya pun ada, yaitu di Matius 7 ayat 22-23. Dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat yang selalu mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai pengorbanan yang saya lakukan yang selalu saya udah melayani full time gitu ya, nanti sampai saya mati nanti ternyata pas ketemu Tuhan, Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Akan malang sekali nasib saya yang dulunya sudah jadi pengusaha terus meninggalkan usaha hanya untuk pelayanan, nanti ketemu Tuhan bilang nggak dikenal. Nah, makanya ini buat kita semua, khususnya kalau kita sudah, kadang ada orang bangga sekali dengan karunia-karunia. Nah, jangan berbangga dengan karunia, tetapi berbanggalah ketika kita masih dikenal oleh Tuhan. Nah, itu yang perlu kita bangga, gitu ya. Makanya saya kadang salut kalau lihat
Pelayan-pelayan Tuhan yang setia dalam pelayanan, setia dalam karakter, setia dalam menjaga kekudusannya sampai berpuluh-puluh tahun. Saya salut. Saya harus belajar dari senior-senior seperti itu. Ya. Lalu kita lihat kita setelah bertobat itu benar-benar harus waspada dan berjaga-jaga. Nah, ini khususnya bagi orang yang sudah pernah mengalami pelepasan dari hal apapun ya, pelepasan baik dari roh jahat maupun dari penyakit, dari apapun lah ya, dari kesulitan-kesulitan hidup gitu ya. Nah, kita tahu bahwa hal-hal yang mendorong kita, hal-hal yang mempengaruhi kita untuk berbuat dosa itu pastinya dari kerajaan sebelah, dari kerajaan iblis. Makanya ada peringatan dalam Alkitab bahwa bagi yang sudah ngalamin pelepasan, diingatkan di Lukas 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena dia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, ini ayat terakhirnya menarik. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kenapa kira-kira kok bisa dia kembali dan masuk bawa 7 lebih banyak, 7 lebih jahat? Pertama di ayat 25 ini dikatakan ditemukan kosong, bersih, rapi. Semua yang sudah dilepaskan, yang kita doakan, pasti akan menjadi bersih. Masalahnya, pastikan ketika bersih ada isinya. Nah, harus ditempatkan sesuatu untuk menjaga dirinya. Nah, contoh, misalnya kalau di Alkitab ada yang namanya pedang roh di Efesus 6. Nah, itu katanya firman Tuhan. Kita harus ada isinya. Apalagi kita juga harus ada isi yang namanya Roh Kudus. Nah, itu penting yang mendiami tempat yang suci, tempat yang sudah bersih dan rapi itu. Jangan sampai tidak ada. Ketika roh jahat sudah keluar, dia lihat tidak ada yang menjaga di situ, maka dia cepat-cepat masuk dan bawa yang lebih jahat. Kenapa? Untuk memastikan kita tidak lagi terlepas. Di dalam kerajaan sebelah kita pernah baca di Alkitab itu ada yang namanya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Berarti ada tingkatan di dalam kerajaan sebelah. Nah, makanya kalau ada orang misalnya dikuasai oleh tingkatan paling bawah, terus kita lepaskan dia, dia akan bawa yang bosnya yang lebih kuat. Nah, dan lebih banyak, lebih jahat. Supaya dia memastikan kita jangan sampai terlepas lagi. Lalu hal yang lain, ketika orang sudah mengalami pertobatan, sudah dilepaskan dari segala sesuatunya, ternyata dia masih menyimpan sampah, celah-celah atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan iblis untuk kembali. Nah, ini yang harus hati-hati juga, yaitu sampah seperti misalnya dendam, gaya hidup yang duniawi gitu ya, lalu pikiran-pikiran yang masih jahat. Nah, ini harus hati-hati, apalagi luka-luka batin gitu ya, belum bisa mengampuni 1 orang misalnya, udah bisa ngampuni 5 orang, tapi ada 1 yang nggak bisa. Jangan itu disimpan. Di 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, maksudnya yaitu kalau kita masih menyimpan sampah yang bisa dipakai oleh iblis, dia akan gampang kembali. Dia akan kembali mengikat kita dan membinasakan kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Banyak iblis tuh tahu kelemahan kita di masa lalu. Kita dulu pernah mungkin melakukan berbagai dosa gitu ya. Nanti saya juga akan bersaksi hidup saya. Nah, kesalahan-kesalahan saya di masa lalu iblis tahu. Nah, dia akan selalu ingat dan dia akan selalu coba kembali menggunakan kelemahan itu untuk bisa masuk kembali. Nah, kita harus hati-hati, apalagi orang yang masuk ke dunia pelayanan. Hati-hati. Kita tuh kalau orang yang pelayanan tuh fotonya udah ditempel di kerajaannya. Nah, terus disuruh ini harus ditembakin terus nih. Nah, beserta data profilnya ada disediakan. Ini dulu lemahnya sama cewek, ini lemahnya sama uang. Nah, gitu ya. Harus hati-hati orang pelayanan ya. Kita pasti akan selalu diserang. Gitu. Lalu di berikutnya ini iblis itu karena dia bentuknya roh, dia nggak perlu tidur segala macam ya. Jadi dia akan selalu bekerja tanpa henti. Nah, ini hebatnya iblis dibandingkan kita yang masih perlu tidur dan lain-lain. Karena dia makhluk yang kekal. Nah, apa yang membuat dia selalu tidak berhenti bekerja? Nah, dia akan selalu mencari kesempatan celah kita itu. Di 1 Petrus 5 ayat 8,
Itu iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum. Nah, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya dia selalu cari kesempatan, selalu mengintai. Nah, gitu ya. Dengan profil yang dia sudah dapat dari kerajaannya, oh, pelayan Tuhan yang ini profilnya dulunya kayak gini. Nah, dia akan selalu cari kesempatan. Kalau kita sudah kena celah yang ini, wah, habislah kita, gitu ya. Makanya di Lukas 4 ayat 13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ini pencobaan pada Yesus di padang gurun, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Berarti pencobaan iblis di padang gurun itu selalu berlangsung. Tidak berhenti gitu aja. Enggak. Dia cari kesempatan. Akhirnya dia dapat kesempatan tuh. Lewat muridnya yang namanya Yudas. Nah itu caranya gitu ya. Hati-hati. Lalu dia juga tidak berhenti bekerja dalam fokus misinya dia. Nah kita jangan kalah dengan iblis. Kita juga punya misi. Amanat Agung Kristus. Ya kan. Untuk menginjil. Dia juga punya misi. Misinya membinasakan. Nah itu misinya dia di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jangan kalah dengan iblis yang selalu misinya adalah mencari jiwa-jiwa untuk dibinasakan. Ya. Lalu bagaimana caranya dia bekerja? Supaya kita bisa jadi tobat lalu kumat lagi. Nah, gitu. Yang pertama menawarkan atau menggoda dengan harta kekayaan dan kemegahan dunia. Ini dicobakan juga pada yang namanya Yesus. Matius 4, 8-9, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ingat, kita adalah prototipe. Nah, gitu ya. Kita adalah meneladani Yesus yang sudah menjadi contoh. Kalau Yesus yang katanya orang suci, nah gitu ya, Tuhan yang menjadi manusia, cobaannya adalah ini, berarti ini cobaan yang memang dikhususkan bagi orang-orang yang hidupnya mau hidup suci. Ini cobaan yang ultimate gitu ya, cobaan yang paling berat karena Yesus dicobakan pada cobaan ini. Nah, kita orang yang pelayanan hati-hati. Cobaan yang berat ini yang akan diujikan ke kita. Apakah kita akan mementingkan harta kekayaan dan kemegahan? Kemegahan artinya bukan berarti hanya uang ya, tapi juga kehormatan, status, kesombongan. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita tergoda dengan ini ya. Lalu yang kedua, mengajarkan pengajaran sesat atau bertentangan dengan kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pengajaran-pengajaran dan pengetahuan akan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sekarang beredar banyak, ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa dari China yang mengatakan Yesusnya udah datang dalam bentuk ibu-ibu. Nah, dia ngambil ayatnya bahwa Yesus datang itu seperti kilat dari timur, dan timur itu ditafsirkan sebagai China. Nah itu ada. Terus ada namanya Kristen progresif, ya kan? Udah nggak usah percaya, nggak apa-apa, melakukan kebaikan, bisa masuk surga. Ini harus hati-hati. Kita jangan sampai tergoda dengan pengajaran dan pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan ini kenapa kita ingat kitab Kejadian, kenapa buah pengetahuan dilarang dimakan? Karena pengetahuan itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita banyaknya pengetahuan membuat kita seakan seperti Tuhan. Nah, kita sekarang sudah ada kemajuan teknologi, bisa cloning dan lain-lain. Lama-lama orang jadi ateis. Oh, saya bisa kok melakukan sesuatu yang dilakukan Tuhan. Dia lupa. Kalau penciptaan Tuhan beda dengan penciptaan manusia. Kalau Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau manusia menciptakan dari yang sudah ada menjadi yang baru. Nah, itu beda. Maka kita hanya serupa dengan Tuhan. Nah, harus hati-hati ya. Lalu yang ketiga adalah lewat mujizat, kuasa-kuasa. Nah, karena kita tahu bahwa iblis bisa menyerupai malaikat. Dan ketika dia datang, dia memberikan mujizat-mujizat. Di 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 dikatakan, kedatangan pendurhaka atau pekerjaan iblis akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kita tahu banyak orang suka mujizat. Zamannya Yesus juga sama. Makanya ketika Yesus melakukan mujizat, wah banyak yang percaya padanya. Zaman sekarang juga sama. Banyak yang hanya cari mujizat. Hati-hati dengan mujizat, karena itu bisa menyesatkan.
Nah, makanya Yesus bilang bagaimana membedakannya, lihat buahnya. Terutama dari keluarganya. Apakah orang pembuat mujizat ini keluarganya sesuai dengan keluarga yang diinginkan di Alkitab enggak? Nah, gitu ya. Kadang kita hanya lihat di sosial media. Kadang lihat, wah orangnya mah hebat. Kaya, suka berbagi. Orangnya mah banyak kuasa, suka menyembuhkan kemana-mana. Tapi sudah mengenal secara dekat belum? Kehidupan keluarganya, kehidupan dia dengan tetangganya, kehidupan dia dengan karyawannya. Nah, itu harus kita cek ya. Kadang yang ditampilkan itu hanya topeng saja. Nah, karena ini ada panggung sandiwara banyak sekarang ya, yang memanfaatkan sosial media dan lain-lain. Jangan tertipu, ya. Lalu yang keempat, dengan cara membisikkan suara yang membuat kita kompromi melakukan perbuatan melawan kebenaran. Hati-hati dengan suara ya. Kadang ada orang, oh saya dengar suara nih. Ini kayaknya memang suara Roh Kudus nih. Hati-hati, harus diuji. Segala sesuatu harus diuji. Contoh yang terjadi pada Yudas. Di kitab Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Menurut saya ya, setelah sering baca Alkitab ya, kenapa dia bisa tergoda dengan bisikan itu? Kan murid Yesus ya, kok gampang sekali. Nah, kalau kita baca, ketika Yudas tahu Yesus harus dihukum mati, dia menyesal ditulisnya. Berarti yang dibisikkan oleh iblis adalah, Yesus tuh nggak apa-apa kamu jual, dia nggak akan mati. Dia kan orang suci, nggak punya salah. Kalau kamu jual ke pengadilan agama, paling juga nanti disesah aja, kan dia punya mujizat. Dia bisa sembuh, nggak mungkin mati. Karena tidak ada kesalahan pada dirinya yang bisa membuat dia dihukum mati. Menurut saya itu bisikan setan. Karena dia cinta uang, dia berasa, wih benar juga ya. Nggak apa-apa lah, saya jual Yesus, dapat uangnya, tapi Yesus nanti tetap hidup. Tetap nanti dia bisa memulihkan dirinya. Mungkin seperti itu ya, ini tafsir saya. Karena kalau kita lihat kenapa dia bisa menyesal, lalu malah uangnya dibuang. Nah, karena dia nggak nyangka bahwa Yesus bisa dihukum mati. Nah, ini ya, hati-hati dengan bisikan. Karena menurut Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis itu, dia di dalamnya tidak ada kebenaran. Sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Harus hati-hati ya dengan dusta-dustanya. Misalnya, kadang suka dibisikkan tentang kita nggak apa-apa deh, nggak usah mengampuni satu orang misalnya gitu ya, cuma satu aja. Ingat, ada firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi nggak boleh, satu pun nggak boleh ada kebencian. Makanya kalau kita melayani, mau di mimbar, mau kayak misalnya acara di SPH ini suka menyembah gitu ya. Pastikan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Posisi kita benar. Kapan kita posisinya benar? Kalau kita tidak ada perselisihan. Ketika kita tidak ada amarah. Makanya di 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan bahwa oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Bisa nggak kita nyembah, kita berdoa sepanjang malam 12 jam gitu ya, puasa, doa puasa, tapi masih dalam keadaan tangan yang berselisih? Nggak bisa. Maka di Matius 5 ayat 23, 24 dikatakan, sebab itu jika kamu mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Nah ini apa artinya? Mempersembahkan, kalau zaman dulu persembahan di bait suci kan hanya imam-imam ya. Nah ini berapa banyak kita yang sering naik mimbar, tapi kita mempersembahkan apapun yang menurut kita punya karunia, mau berkhotbah, ngajar, mau memuji, menyembah, tetapi belum berdamai, jangan coba-coba melayani. Karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini selalu diingatkan. Jadi ketika saya melayani, saya pastikan saya ngaku dosa dulu, saya berdamai dulu. Jangan ada yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kalau di zaman dulu, zaman bait suci, zaman di sinagoga gitu ya, kalau ada orang tidak suci masuk ke bait suci Allah dan tidak suci, dia langsung mati. Dan di badannya udah terikat ada tali, kalau dia mati langsung ditarik. Nah gitu. Jadi ini harus hati-hati di depan Tuhan ya. Lalu yang kelima, ajakan untuk kita mundur dari kerohanian dan menjadi musuhnya Allah. Ini ajakan ini bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi
Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, ada satu lagi kasus Demas namanya di 2 Timotius 4:10. Karena Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Banyak dalam pelayanan nanti kita akan ketemu orang-orang yang mengkhianati pelayanan, yang tidak setia karena motivasi yang salah, mungkin karena bisikan setan, karena ada hal-hal celah di dalam hatinya, mungkin karena kecewa dalam pelayanan dengan sesama, dengan tim pelayanan gitu ya, tersinggung, mundur. Nah, itu ada kerjaan iblis. Dia akan ciptakan kondisi supaya kita meninggalkan, supaya kita kecewa. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kalau kita yang sampai meninggalkan pelayanan atau kerohanian kita hanya untuk hal duniawi, artinya kita siap menjadi musuhnya Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ada permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita harus hati-hati. Lalu solusinya apa? Supaya kita tidak tergoda untuk tobat kumat. Nah, ini solusinya. Pakai perlengkapan berperangnya Tuhan. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Dikatakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Nah, ini tingkatan-tingkatan di kerajaan sebelah gitu ya. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini perlengkapan yang harus kita punya. Apa aja di dalamnya? Efesus 6, 14 sampai 18. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kalau kita anggap perlengkapan berperang kayak dulu baju berperang gitu ya, maka ikat pinggangnya masih ada supaya nggak kedodoran. Nah, ikat pinggangnya ada kebenaran, artinya selalu hidup benar. Posisi kita harus benar. Lagi salah minta ampun sama Tuhan supaya kita dibenarkan, supaya kita disucikan, diampuni. Nah, lalu berjirakan keadilan, hanya melakukan keadilan. Jangan melakukan kecurangan, tipu menipu, nah, gitu ya. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Berarti dalam kehidupan kita selalu punya fokus amanat agung. Nah, selalu ingin mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar baik. Bukan kabar yang kalau kita ngomong orang sakit hati, nah, orang jadinya kecewa, bukan itu. Apalagi saya ingatkan pada orang yang suka apologet, suka membela iman. Tapi dalam berapologet jangan melukai orang lain, jangan menghina orang lain. Nah, ini penting ya. Lalu dikatakan dalam segala keadaan gunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Iman katanya tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau mau perisai yang hebat, perisai yang kuat, banyak baca firman. Saya senang di komunitas ini banyak fokus pada baca firman. Kemarin saya ikut, wah dibaca sampai 5 pasal kalau nggak salah ya. Tapi jangan banyaknya pasal yang ditentukan ya. Tapi banyaknya pasal yang kita lakukan. Nah, itu yang lebih penting ya. Nah, lalu dikatakan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi firman Allah itu fungsinya banyak. Selain untuk ketopong, yaitu helmet gitu ya, melindungi pikiran-pikiran supaya bisikan-bisikan setan tuh nggak bisa masuk. Nah, sama pedang roh, di dalam kita ada pedang. Nggak mungkin dia bisa merasukin kita kalau ada pedang roh itu. Nah, pedang digunakan untuk menyerang. Kita menyerang dengan firman Tuhan. Yesus mengalahkan cobaan iblis dengan firman Tuhan. Nah, itu jadi alat berperang kita gitu ya. Lalu yang terakhir adalah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putus untuk segala orang kudus. Doa sangat penting. Firman juga penting. Pujian penyembahan juga penting. Jadikan ini gaya hidup. Satu paket. Nah, saya mau cerita, saya dulu orangnya bukan seperti sekarang begini. Saya dulu nih mantan napi hukuman 8 tahun di Cipinang. Nah, dari hidup itu tadinya karena cinta uang. Kasus saya money laundry. Kasusnya 1,3 triliun. Nah, saya tuh konsultan keuangan. Karena saya dari keluarga yang sangat besar, 15 saudara. Sangat miskin, satu papa, satu mama. Nah, jadi saya dari kecil pengennya kaya. Dari kecil, karena saya dari Kalimantan Barat, kota kecil namanya Pemangkat, dari Singkawang 30 menit. Nah, saya tuh dari kecil sudah bisa panggil arwah, pakai jimat di kelenteng gitu, supaya nanti pas SD, SB itu kan ada tuh lotre yang dari negara gitu ya. Nah, kalau pas besok mau buka, saya panggil nanti orang bayarin gitu. Saya cari uang begitu dari kecil.
Nah, akhirnya orang kelenteng bilang, kalau kamu mau bahagia harus kaya dan kamu miskin. Makanya dua cara, pakai jimat, pakai otak. Saya pakai dua-duanya sampai besar. Nah, lalu akhirnya ketika saya sudah berhasil, ternyata saya masuk penjara. Nah, ternyata itu tidak membawa damai yang saya inginkan, bahagia yang saya inginkan. Setelah saya keluar dari penjara, barulah saya dibaptis lagi, karena dulu baptisannya, saya keluarga besar saya Katolik gitu ya. Nah, jadi saya tidak benar-benar percaya pada Tuhan, hanya disuruh orang tua aja. Makanya bisa ke kelenteng lebih sering gitu. Nah, ketika saya keluar dari penjara, saya dibaptis lagi, dan akhirnya saya ketemu camp Pria Sejati. Di situ saya bertobat. Saya 12 sesi itu saya seperti ditampar Tuhan, dan saya resting lama. Saya merasakan bagaimana dosa yang saya lakukan. Saya lakukan dosa tuh selalu borongan, nggak satuan. Semua dosa yang pernah kalian lakukan, saya pasti pernah lakukan. Nah, itulah yang saya rasanya waktu resting itu, diangkat semua yang berat dalam hidup saya itu, yaitu dosa. Waktu dalam penjara saya takut mati. Nah, klien saya yang kasus saya yang pajak itu, dia mengutus 2 pembunuh untuk bunuh saya di dalam sel, supaya saya tidak cerita ke Menteri Keuangan. Waktu itu Sri Mulyani tawarkan saya untuk remisi yang banyak dan dibantu waktu kita di pengadilan gitu, tapi cerita gimana cara mainnya di sektor CPO, waktu itu ekspor CPO. Nah, akhirnya saya membela negara. Saya, daripada saya lawan orang kaya, saya pasti kalah, dan saya di lapas yang dikuasai oleh negara, yang mending di pihak negara lah. Saya ceritalah. Nah, pihak lain nggak suka, dia coba pembunuhan tapi tidak berhasil. Makanya saya takut mati waktu di dalam. Dan ketika saya udah kena camp Pria Sejati, saya mulai mencari Tuhan. Saya rajin 3,5 tahun pertama hanya baca firman. Dan saya minta Tuhan, saya pengen satu yang selalu Tuhan ingatkan saya waktu di camp tentang rezeki, tentang berkat. Khususnya Ulangan 28 dan Matius 6:33. Saya itu kerajaan Allah kebenarannya semua akan ditambahkan bagimu. Ulangan 28 dikatakan, kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, maka seluruh berkat bumi ini akan mendatangimu dan menjadi bagianmu. Kaget saya baca ayat itu, enak bener nih kalau bisa seperti itu. Rezeki yang datang pada kita, nggak perlu capek-capek. Dan ketika saya habis camp Pria Sejati, saya lakukan firman itu, dan benar terbukti ayat ini. Saya ditawarkan oleh seorang pejabat pemerintah yang dia posisinya sekjen waktu itu, jadi wakil menteri gitu ya. Bagi saya seorang mantan napi kok bisa ketemu, itu satu wah nggak tahu lah, kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Nah, akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi mitra koperasi lapas-lapas. Yang tadinya lapas bagi saya tempat terkutuk, dan saya udah janji nggak mau lewat di depan Cipinang, lihat-lihat juga nggak mau. Tuhan bilang enggak, saya bisa jadikan berkat. Saya ditunjuk jadi mitra koperasi, dan saya supply makanan di lapas itu ya. Waktu itu isinya 4.000 orang napi, dan saya kasih makan setiap hari tanpa off, 365 hari kerja, dan bayarnya cash, nggak pakai utang. Wah, luar biasa. Nah, itu yang saya alami ketika hidup dan pertobatan. Tapi ketika sudah hidup dan pertobatan, apakah ada godaan-godaannya? Banyak ya. Godaan wanita, godaan cinta uang, godaan suap menyuap, banyak dalam pekerjaan itu. Karena setan tahu kelemahan saya di zaman masa lalu. Gampang suap menyuap, gampang menggelapkan keuangan, bikin double booking dan lain-lain, jago gitu ya. Itu selalu diujikan. Nah, puji Tuhan, karena saya punya komunitas yang sehat di Pria Sejati, selalu mengingatkan saya untuk jaga baik-baik, untuk selalu berperang melawan godaan-godaan ini. Sampai sekarang, puji Tuhan, saya jaga baik-baik. Sampai akhirnya saya meninggalkan usaha saya untuk full pelayanan. Nah, sekarang saya sudah tidak terlibat lagi dalam usaha itu. Saya hanya jadi komisaris pasif saja. Dengan saham saya cuma minta 10% sebagai perpuluhan saya. Sisanya buat saudara-saudara saya yang 15 orang, 14 orang. Semua dapat bagian. Nah, udah, kalian yang bagi, kalian teruskan. Sampai sekarang usahanya masih jalan. Nah, cuma saya hanya pasif, dan saya full pelayanan sampai sekarang. Makanya firman sangat penting, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya firman, doa, pujian ya. Karena gunanya firman banyak yang saya tahu. Salah satunya iman bertumbuh karena firman di Roma 10 ayat 17. Lalu bisa merubah sifat karakter kita. Nah, itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Katanya bisa mengajar, memperbaiki kelakuan, dan lain-lain. Nah, lalu doa pasti didengar Tuhan. Nah, itu di Yohanes 15 ayat 7. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal dalam firmanku, minta apa saja, maka pasti dikabulkan. Kenapa? Karena permintaan kita pasti sesuai firman, nggak mungkin yang berlainan gitu, makanya dikabulkan. Nah, lalu berkat mendatangimu yang tadi Ulangan 28, Matius 6:33. Nah, lalu punya pedang roh yang tadi Efesus 6 ayat 17. Dan yang paling penting, masuk surga.
Matius 7:21. Bukan yang berseru nama Tuhan, bukan yang hanya percaya, karena setan juga percaya Yesus itu Tuhan menurut kitab Yakobus, ya kan? Tapi mereka nggak masuk surga. Kenapa? Tidak taat, tidak melakukan. Nah, itu ya. Jadi mari saudaraku, itu sedikit tentang apa yang saya alami. Kenapa kita tidak boleh tobat kumat, kenapa kita harus tetap hidup dalam pertobatan, dan mari kita saling mengingatkan untuk hidup dalam pertobatan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, ingatkan kami selalu, untuk kami selalu hidup dalam pertobatan kami, dan agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan, jangan sampai hidup kami menjadi batu sandungan, Tuhan. Kiranya kami selalu melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semua. Shalom. Nama saya Marcella. Saya istri dari Bapak Ferry. Ya, mungkin jarang yang lihat saya ya. Saya hanya mau menceritakan bagaimana Tuhan memberikan mujizat dalam diri saya. Jadi di tahun 2022, bulan Agustus tepatnya, saya terkena penyakit yang namanya batu empedu. Gejala awalnya itu cuman ya panas, terus demam biasa. Jadi waktu dokter periksa karena sudah nggak bisa diapa-apain lagi, harus diangkat. Nah, singkat cerita, waktu saya habis pasca operasi, saya harus rehat 3 bulan. Tidak boleh beraktivitas, tidak boleh namanya olahraga. Nah, jadi dilema, kalau saya tidak olahraga itu, karena saya riwayatnya saya punya PCOS. PCOS itu dia sel telur mengecil, jadi saya itu tidak bisa maaf ya, menstruasi seperti pada umumnya, setiap bulan saya nggak bisa. Nah, memang itu sudah sudah diagnosa dokter, dan dokter bilang saya harus olahraga karena kalau saya gemuk pasti kambuh. Ini nggak bisa yang namanya ya, kalau memang jadi waktu anak kami yang ketiga ini umur 2 tahun, dokter cuma bilang, "Ibu, kalau ibu masih mau punya anak, bapak dan ibu harus program. Karena kemungkinan ini sulit untuk punya anak lagi," katanya. Terus kami berdua sudah pikir, sudahlah, 3 anak cukup kan gitu. Nggak apa-apa lah dok, saya bilang, yang penting sehat aja. Oh ya udah, makanya ibu harus olahraga, dia bilang. Nah, karena saya pasca operasi, saya otomatis harus berhenti olahraga. Saya nggak olahraga selama 3 bulan itu. Saya pikir, saya udah rasa nih badan saya gemuk, dan saya tidak dapat datang bulan setiap bulannya selama 3 bulan. Nah, pada bulan keempat, saya bilang sama suami, ini saya udah 4 bulan, ya masuk bulan ini 4 bulan saya nggak dapat lagi. Saya harus ke dokter apa gimana? Karena suami bilang, nanti juga keluar, katanya biasa begitu. Doa aja, entah pasti keluar. Oh ya sudah. 4 bulan, tiba-tiba saya kena COVID di bulan November. Saya muntah-muntah, itu kena COVID, itu Omikron ya. Omikron saya kena, itu COVID yang kedua yang saya kena. Dan memang Bandung ini kan zonanya zona hitam gitu kan, jadi otomatis karena kita komunikasi pasti rentan. Di bulan November saya kena, karena nggak bisa dirawat, saya dipulangin. Dan waktu bulan Desember memang badan saya tambah lama tambah nggak enak, karena saya nggak datang bulan. Saya pikir mungkin karena tidak datang bulan itu badan jadi nggak enak gitu, dikit-dikit saya sakit, dikit-dikit saya pokoknya lemah sekali badan. Tapi kan karena di gereja masih harus urus biasa persiapan Natal segala macam, saya masih masih naik tangga, hias gereja segala macam, itu kegiatan saya kerjain semua. Dan memang saya punya keluhan, tangan sebelah kanan saya sudah tidak bisa normal gitu kan, tangan saya kebas. Jadi kalau saya megang barang, handphone atau lama sedikit saya udah nggak ada rasa, kesemutan semua. Nah, terakhir setelah beres kan suami bilang, mau kontrol nggak ke dokter? Saya bilang udah nanti aja, beres ibadah Natal, beres urusan semua baru saya kontrol, saya bilang. Nah, cerita saya sempat pergi liburan dulu ke pulau yang itu di Derawan, itu saya harus naik speedboat 3 jam dan terbanting-banting segala macam. Ya udah, pulang dari sana baru saya kontrol dokter. Dan waktu kontrol dokter itu suami kan bilang, ini mau kontrol ke dokter mana? Saya bilang nggak tahu, tapi tangan saya kesemutan. Saya bilang saya nggak enak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain.
Udah berarti kita ke dokter saraf. Ya udah, saya ke dokter saraf, saya konsultasi sama dokter saraf bilang, "Ibu rasainnya kesemutannya itu sampai mana?" Saya bilang, "Cuman sampai sikut sih, cuman nggak sampai atas, cuman sampai sikut, dari jari sampai sikut." Dia bilang, "Ibu kalau kayak gini, namanya bukannya namanya asam urat atau kolesterol." Dia bilang, "Kalau kolesterol itu biasanya rasanya sampai pundak," dia bilang. Terus saya bilang, "Kalau gitu saya harus gimana, Dok?" "Gini aja deh, Bu, Ibu saya rujuk ke dokter kandungan." "Ibu ada masalah hormon nggak?" "Iya, memang saya ada masalah hormon, saya PCOS," saya bilang. "Oh, Ibu berarti udah nggak datang bulan?" "Iya, udah berapa bulan?" dia bilang. Saya bilang, "Sudah 4 bulan." Terus dokternya cuma bilang, "Ya udah, dokter yang ada hari ini, dokternya cewek," gitu kan. "Ibu mau nggak?" Saya bilang, "Nggak apa-apa lah, dokter apa aja." Saya bilang, "Memang suami saya juga mintanya dokter kandungan wanita," saya bilang. "Oh ya udah." Akhirnya saya dirujuk ke dokter kandungan perempuan, dan di sana saya cerita, saya punya masalah PCOS, tangan saya kesemutan segala macam. Dokter cuma bilang, "Ya udah Ibu ke ruang USG." Saya masih mikir gini, kok dokter ini katanya ahli gitu. Biasanya kalau saya PCOS itu berarti saya masuk ruangan bukan di USG. Harus ruangan yang untuk masukin alat ke dalam pemanas supaya dia kayak dipanasin gitu kandungannya. Terus kok saya dimasukin ke USG? Tapi saya nurut aja gitu kan, dibilang, "Ibu ke ruang USG." Terus dokternya cuma nggak ngomong apa-apa, cuma bilang gini, "Ibu baringan ya," katanya. "Dok, kok ini saya mau dicek, cek kandungan ya," saya bilang. "Iya, iya." Nah, pas di USG ada bunyi denyut jantung kan, duk dak duk dak duk, saya masih pikir itu bunyi apa gitu kan. Terus karena pas si dokternya ngecek, "Tuh Bu, bayinya sehat." Ya saya bingung gitu. Aduh, tapi saya mikir lagi kan waktu itu zaman-zaman orang dikit-dikit di-prank ya. Saya pikir, tapi ngapain juga dokter ini nge-prank saya, nggak kenal nggak apa gitu kan. Akhirnya dokter bilang gini, "Selamat ya Bu, ini kandungannya sehat. Kalau diperkirakan dari yang Ibu cerita, ya mungkin kandungannya sudah 4 bulan. Ibu nggak ada rasa apa-apa? Rasa sehat aja?" Saya sampai diam aja, nggak jawab. "Ibu gimana sih? Ibu harusnya senang," katanya. "Klien saya itu banyak yang sampai di usia Ibu tuh pengen sampai akhirnya bayi tabung segala macam. Ibu nggak, orang dikasih sama," dokternya kan dari muslim, dia bilang, "dikasih berkat sama Allah kok malah nggak senang." Saya bilang sama dokter, "Saya bukan nggak senang Dok, saya bingung," saya bilang. "Apa dokter nggak salah periksa?" "Enggak, mana handphone Ibu?" dia bilang. "Jadi biar saya rekam nanti kasih suaminya." Saya bilang, "Nggak usah Dok, suami saya di luar," saya bilang, karena anak kami yang nomor 3 itu tidur gitu di ruang tunggu. Akhirnya pas suami saya masuk, Dikasih orang-orang lain banyak. ya dikasih dikasih apa, dikasih tahu suami saya, dokter bilang, "Pak, selamat ya Pak, istri Bapak tuh hamil, bukannya ada penyakit apa-apa," gitu kan. Ah, ya namanya suami ya seneng banget kan, dia bilang, "Aduh puji Tuhan, kita ada anak lagi," gitu kan. Karena anak-anak emang yang 2 sudah besar gitu kan, yang nomor 3 kelas 5 SD. Jadi dia bilang, "Aduh," katanya, "selamat ya," katanya. Dia peluk saya, sama saya bingung, aduh, saya masih pikir sama suami, saya bilang gini, "Nanti kalau anak yang kecil udah SMP, udah saya bisa tinggal, saya bisa ikut nemenin kamu pelayanan," saya bilang. "Oh iya iya, ya mungkin berkat Tuhan, rencana Tuhan tuh beda ya." Jadi akhirnya tahu-tahu yang dokter bilang, orang PCOS itu nggak bisa punya anak gitu kan, sulit untuk punya anak. Tapi kata Tuhan tuh beda gitu loh. Kata manusia bilang nggak bisa, tapi Tuhan bilang apa, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Akhirnya saya dikasih lagi anak, eee, ya sekarang usia anak saya udah 1,5 tahun, eee, cewek, dan ya kita kasih nama Jocelyn karena memang anak ini sukacita gitu kan, membawa sukacita di rumah juga. Ya mungkin Tuhan rencana buat nemenin kita di masa tua gitu kan, berkat Tuhan yang berlimpah gitu. Ya saya bersyukur aja, ya Tuhan masih percayakan kami anak keempat, ya yang masih kecil ini. Ya itu aja sih berkat yang saya bisa bagikan malam ini, kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, shalom. Setiap orang yang sudah dipulihkan Tuhan dan belajar untuk kita mencapai keserupaan dengan Tuhan itu satu proses. Nah, prosesnya panjang dan penuh lika-liku ya, apalagi dalam dunia pelayanan. Saya ketika awal pertobatan, saya tuh sangat berkobar-kobar. Pengen sekali mengenal Tuhan, makanya rajin baca Alkitab. Tapi ada waktunya. Nah, setelah saya mungkin tahun keempat. Nah, tahun keempat, apalagi saya pas
ada ditinggal pelayanan oleh salah satu anggota tim saya yang tadinya kita sama-sama dirikan gereja CMC House of Joy ini, tapi mundur hanya karena dia mau kembali ke sekuler gitu. Wah, saya kecewa berat. Nah, kecewa berat. Saya sempat pengen, kayaknya mungkin pelayanan ini tidak berkenan sama Tuhan kali. Nah, saya pengen berhenti. Nah, 2 bulan saya bergumul gitu. Nih, kalau saya ditinggal begini, kayaknya enggak lah. Sampai saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, saya jawab tuh di awal kan saya jemaat sedikit gitu. Paling 4-5 orang gitu. Saya cuma minta Tuhan kasih tanda aja. Kalau memang ini bukan kehendak Tuhan, adakan satu kali saya ibadah yang tidak ada orang datang. Nah, karena 4-5 orang ini juga kadang datang, kadang enggak gitu ya. Ya udah, pokoknya ada satu kali nggak ada yang datang, udah saya anggap ini bukan pelayanan saya. Ternyata enggak, tetap aja. Dan setelah saya banyak, nah ini enaknya kalau kita punya komunitas yang sehat. Nah, akhirnya saya banyak ngobrol dengan komunitas pria sejati saya, para pemimpin saya. Mereka juga sharingkan bagaimana mereka ngalamin juga. Nah, satu nasihat yang saya terima dan saya sampai benar-benar dikuatkan adalah ketika kita ini kan mempelai Kristus ya. Jadi sama dengan kalau kita dalam rumah tangga. Ya, biasa kalau tahun keempat gitu kan ya, kita dengan istri akan ada rasa jenuh. Nah, kalau awal-awalnya wah berkobar-kobar gitu. Pada saat tertentu akan ada jenuh karena semua lancar-lancar aja, mungkin tidak ada apa-apa gitu ya. Kita ada jenuhnya gitu. Nah, kita dengan Kristus juga sama. Kalau kita dalam pelayanan misalnya tidak ada masalah, semua lancar-lancar, kita bisa jenuh loh. Nah, gitu ya. Karena kalau dengan ada masalah, kita akan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Kadang dalam zona nyaman kita lupa. Nah, gitu ya. Kadang kita mengandalkan ke zona nyamanan kita itu. Kita punya uang, kita punya pelayanan lancar, punya tim yang kuat. Kita kayaknya jarang berpikir aku perlu Tuhan jadinya. Nah, makanya kenapa dalam Alkitab juga diizinkan misalnya Paulus, Timotius punya penyakit. Mereka kurang kuasa gitu, mereka bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Tapi kenapa dikasih duri dalam daging? Penyakit yang menjijikkan kalau di ayat lain menulisnya begitu. Itu karena ditulisnya dalam kelemahan mula, kuasaku sempurna. Kita kalau mau kuasa Tuhan bekerja sempurna, tanpa kita selalu merasa dengan karunia yang sudah ada, wah gue udah kuat lah, nggak perlu bantuan Tuhan yang ekstra. Hati-hati. Nah, makanya Tuhan kasih masalah-masalah. Sebenarnya cuma untuk mendekatkan kita padanya. Mengingatkan kita harus tergantung terus sama dia. Sehebat apapun karunia yang kita punya, sehebat apapun pengetahuan teologi, gelar apapun yang kamu punya, pangkat apapun dalam organisasi keagamaan, tetap kita butuh Sang Pencipta kita, Sang Raja kita. Kalau tidak, kita pasti gampang mundur, gampang kecewa. Dia sudah memberikan contoh bagi kita. Dia juga pernah dikecewakan oleh muridnya sendiri. Apa sih yang Tuhan tidak alami? Yang ketika kita alami, Tuhan pasti ngalamin. Dia udah kasih contoh. Nah, makanya ayo, seorang murid tidak akan lebih hebat dari gurunya. Pasti ngalamin semua yang gurunya alamin. Gurunya dikhianatin, kita akan dikhianatin. Gurunya dianiaya, kita juga akan dianiaya. Gurunya menahan untuk kedagingan, dia bisa kalahkan, kita juga harus sama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Memang Tuhan kita Tuhan yang unik, kekasih Tuhan. Saya kalau lihat Tuhan itu rasanya, aduh, terkagum-kagum gitu loh. Jadi kalau ada masalah itu membuat saya tuh semakin memperoleh kekuatan. Ya, biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Terus benar kita cari hadirat Tuhan, komunitas yang benar, teman-teman yang benar ya, kekasih Tuhan, teman-teman yang selalu mengajarkan kita untuk selalu takut akan Tuhan, itu penting. Jadi bukan menggunakan pikiran, tapi ayo sama-sama kita mau berdoa. Seperti itu ya. Kalau kita mengampuni itu di firman Tuhan dikatakan 7 kali 77 kali ya Pak Pendeta. Yes. Nah, terus tobat kumat itu apakah ada batasannya Pak? Mengampuni katanya tidak ada batasan. Tobat kumat jangan sampai ya. Jangan sampai diperbanyak gitu ya. Justru harus sebisa mungkin tidak ada gitu ya kumat-kumat. Karena kita pertama kita nggak tahu kita matinya kapan. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita misalnya bilang mau seperti pengampunan 7 kali 70 kali, nanti saya tobat kumat 7 kali 70 kali ya ternyata sebentar lagi mati. Nah, terus nggak tobat gimana? Nah, saya di tim kami punya satu moto, hidup seperti besok mati. Nah, jadi waktu kami adalah besok mati. Kalau ditanya Tuhan, ditanya orang, Pak,
Kalau di kitab Wahyu tuh banyak yang ngomong nih, nanti zamannya Yesus datang tanggal sekian-sekian, tahun sekian, menurut Bapak kapan? Besok. Nah, gitu aja. Gampang. Ya kan, kalau kita hidup baik-baik seakan besok mau mati, kita akan cepat-cepat hidup dalam pertobatan. Tidak mau main-main. Amin. Bagi yang belum pernah ngerasain kondisi mati, mungkin tidak akan berasa gimana seriusnya. Tapi saya pernah, karena mau dicoba pembunuhan 2 kali dalam sel. Itu benar-benar orang sudah pegang pisau di dalam sel gitu. Saat itu hanya kepikiran saya mati gimana. Itu aja. Nah, coba sekali-sekali kalau Tuhan izinkan ya pengalaman mau mati, nanti akan serius sekali terhadap hal ini. Nah, juga tentang pengampunan. Saya begini bukannya tidak ada ujian pengampunan berapa kali. Saya ini sampai dalam pelayanan, baru awal pelayanan aja harus kehilangan rumah oleh orang yang sepelayanan. Nah, saya bahkan waktu itu masih usaha gitu ya, jadi punya rekening koran ya, KRK ya, kredit rekening koran. Jaminannya rumah. Nah, dan rumah ini saya jaminkan dapat fasilitas lah gitu ya. Saya udah pakai 25% buat modal kerja gitu. Ternyata yang 75%-nya idle dan orang pelayanan kita tahu. Dan mereka juga usaha. Nah, dia cuma bilang, bro, gue pakai dong fasilitasnya. Nanti gue bayar 3 orang kasih. Hilang. Enggak. Ketemu mah masih ketemu, masih shalom. Tapi mah bayar mah kagak. Nah, karena ini adalah pinjaman, jadinya kita ditagih bank. Dan pas saya ingat waktu itu saya mau merayakan ulang tahun saya. Di mana bank bilang mau sita. Waduh, saya puji Tuhan punya istri yang luar biasa, penolong yang sepadan. Nah, makanya pastikan kita di rumah harus punya penolong yang sepadan dengan apa? Bikin Amin. imannya kuat. Nah, dialah yang bilang, kan Tuhan berjanji. Tuhan, kita ketika berbuat kebaikan pada orang, kita memiutangi Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membalasnya. Tuhan nggak pernah berutang. Ya udah, saya pada waktu itu udah pembina rohani di Secapa Polri Sukabumi. Saya bisa panggil lah minimal yang 1 bintang gitu kan, untuk neken setengah juga balik karena miliaran harganya. Nah, akhirnya gimana? Ya udahlah, saya taat firman Tuhan aja, jual aja lah. Baru bangun setahun. Kita jual, tutupin utang, sisanya cukup untuk kontrak 2 tahun. Nah, setelah kontrak 2 tahun itu, ujiannya lumayan lama. Saya percaya janji Tuhan 2 tahun. Pas mau habis itu kontrakan, saya dapat yang sekarang 2 kali lebih besar dan saya tidak perlu bayar sedikit pun. Orang lain yang bayar. Itu Tuhan. Nah, makanya kita pengampunan tuh benar-benar sesuatu yang harus kita alami. Karena ketika kita mengalami itu, lihat berkat-berkat Tuhan tercurah dahsyat. Nah, ayo jangan takut mengalami penderitaan, mengalami kelemahan. Karena dalam kelemahanlah ada mujizat. Kan kita suka minta, Tuhan saya minta mujizat. Mau ngalamin mujizat harus ada masalah. Nah, makanya masalah itu alatnya Tuhan untuk kita benar-benar mengalami Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu nyata, Tuhan selalu menyertai kita. Lewat masalah itu kita tahu. Ya, itu mungkin sedikit berbagi saya. Tuhan berkati. Satu hal ya Pak, kalau kita ngomong tomat ya, tobat kumat, itu sepertinya kedengaran kita nih, orang ini bolak-balik sudah minta ampun, terus melakukan seperti itu. Ya, istilahnya seperti orang bebal ya Pak, benar Pak? Ya. Nah itu gimana ya kalau menghadapi orang bebal seperti ini Pak, kadang tuh kita jengkel gitu loh ya. Apakah boleh kita kalau kumpul sama dia nanti kita bisa juga jadi bebal? Nah seperti itu permasalahan, mungkin ada di teman-teman pelayanan ataupun di mana kita berada, mungkin bisa di-sharingkan Pak. Makasih. Bagi saya 2 hal yang membuat orang seperti itu. Yang pertama, memang belum benar-benar percaya pada Tuhan. Oke. Kalau yang itu kita hanya bisa mendoakan saja supaya Roh Kudus menginsafkan. Oke, kadang orang jadi Kristen itu ada motivasi beda-beda. Saya sering hadapin orang sudah punya surat baptisan tapi kok kayaknya nggak punya Roh Kudus gitu ya. Nah, karena motivasi salah. Ada yang mau kawin, ada yang disuruh orang tua baptis, itu nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, itu percaya yang ya dalam arti tanda kutip percayanya palsu gitu. Tapi ada hal yang kedua adalah orang yang sudah percaya tetapi tidak dikasih makan jiwanya. Nah, ini yang sering jadi tobat kumat. Dia selalu kelaparan, nggak punya kekuatan. Jadi gampang, dibisikin dikit, digoda dikit, jatuh gitu. Kenapa nggak kuat? Nggak six pack, itunya, rohnya. Nah, kita kan badan kita selalu olahraga untuk six pack. Jiwa juga harus six pack untuk menghadapi hal-hal yang roh gitu kan. Nah, makanya untuk yang seperti itu saya kasih jalannya hanya satu, yaitu firman, nggak ada yang lain.
Saya bisa seperti ini dimulai dengan 3,5 tahun belajar firman. Tidak berhenti. Belajar kemana-mana, saya nggak pandang gereja mana. Pokoknya ada seminar, ada apapun, ada camp, ikut. Belajar aja. Nah, kita wajib seperti itu. Sampai sekarang, kenapa saya fokuskan di gereja kami adalah gereja pemuritan. Dan kami setiap hari pasti ada yang namanya Bible Study. Satu hari 2 grup. Grup jam 7, jam 8.30. Nah, ini beberapa dari murid kami ikut di sini. Nah, jadi itu sudah jadi gaya hidup. Jam-jam segini pasti jamnya belajar firman. Nah, dan kita katanya memberitakan firman, memberitakan Injil. Tapi Injil nggak pernah kita baca, nggak pernah kita ngerti. Hanya taunya dengar seminggu sekali, itu pun comot-comotan ayat. Repot nanti jadinya, ya kan? Nah, enakan kita baca benar-benar sehingga tahu ini sebenarnya kenapa sih ada ayat ini. Contoh yang paling sering misalnya, gereja sering bilang, pengkhotbahnya bilang, jadilah kepala bukan ekor, semua amin, gitu kan ya. Tapi pernah nggak baca syaratnya jadi kepala bukan ekor? Itu kan Ulangan 28 ayat 1 syaratnya. Nah, yang 2 sampai 14 itu tentang berkat-berkat yang akan mendatangimu dan menjadi bagianmu. Salah satunya jadi kepala bukan ekor. Nah, atau misalnya doa orang benar besar kuasanya. Kalimat pertamanya nggak dibaca. Kalimat pertamanya tentang kamu hendaklah saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru kalimat berikutnya doa orang benar besar kuasanya. Nah, gitu ya. Kalau orang yang nggak sering baca, dia hanya ngambil potongan-potongan, dia nggak akan bertumbuh. Karena nggak tahu nih sebab akibatnya kenapa ada ayat ini gitu ya. Kalau saya orangnya nggak, saya kalau dikasih tahu ayat, saya akan cari tahu, saya akan meneliti kenapa ada ayat ini. Nah, gitu. Jadi ayo kita biasakan firman itu jadi makanan kita. Selain makanan jasmani kita. Itulah yang selalu membantu saya bisa selalu kokoh. Mau cobaan kehilangan uang miliaran, mau cobaan dikhianati teman, mau cobaan apapun. Dalam penyakit, pernah juga masuk IGD berkali-kali. Saya ini udah ring 4. Nah, gitu ya. Jadi, tapi saya, kalau orang nggak kenal saya, dikira saya orang sehat. Karena saya pelayanan kemana-mana, nggak pusing. Nah, saya ini udah diabetes 15 tahun lah kira-kira, suntik tiap hari. Nah, gitu ya. Tapi apakah saya kecewa misalnya sama Tuhan? Tuhan, kok saya doain orang sembuh, tapi kok saya belum disembuhin? Akhirnya saya diingatkan firman, karena sering baca kita jadi tahu. Paulus pun sama, Timotius pun sama. Kenapa mereka nggak disembuhkan? Supaya tetap bergantung sama Tuhan. Yang penting, kelemahan yang Tuhan izinkan pada diri saya tidak membuat saya berkurang dalam pelayanan. Saya tetap seperti normal dalam pelayanan. Itu aja yang penting. Cuma status aja punya penyakit. Tapi penampilannya mah sehat aja. Nah, itu ya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Ferry ya. Mantap ya kekasih Tuhan ya. Jadi lebih mengerti kita ya. Dapat masukan-masukan. Memang penting firman itu. Makanan yang sangat luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa minggu depan kita juga akan mendengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan dari hamba-hambanya yang luar biasa tentunya. Mari, Pak Ronald silakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami semua menyembah-Mu Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya telah diberkati Tuhan, kita katakan amin.